Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welsa Suaksi. Dan saya Widya Ningsih. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok kami yang berjudul yaitu konsep manajemen pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah perguruan tinggi. Ini pertama yaitu konsep manajemen pendidikan sekolah dasar. Pengertiannya yaitu manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dari sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai mengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah. Tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Manajemen sekolah dasar dilakukan setiap tahunnya. Aturan dalam tim atau sebagai bagian dalam tim. Manajemen senior. Manajemen sekolah dasar merupakan bagian dari perbuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen. Spesifik untuk beberapa aspek pendidikan sekolah dasar. Sebagian besar guru-guru di sekolah dasar memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan manajemen sekolah dasar. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Materi yang kedua yaitu prinsip pendekatan manajemen pendidikan sekolah dasar merupakan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab yang personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Dan yang kelima yaitu relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang yang tugas-tugas dan nilai-nilai. Tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntunan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasarannya. Poin yang ketiga yaitu teknik-teknik pendidikan manajemen dalam sekolah dasar. Penerapan teknik manajemen dalam praktik perencanaan. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran yang jelas, relatif, dan terukur. Pengorganisasian, membentuk tim kerja yang solid dan efektif. Yang ketiga, melaksanakan program dan kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pengendalian, melakukan tindakan korektif jika penyimpangan. Materi yang kedua yaitu konsep manajemen pendidikan menengah. Nah, di sini dikatakan dengan konsep pendidikan sekolah menengah. Yang pertama yaitu meliputi beberapa aspek yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa komponen utama perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan pendukungan kurikulum dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu perorganisasian, di mana perorganisasian struktur dan proses pendidikan termasuk pengaturan dan tugas tanggung jawab bagi guru dan staf dan siswa. Yang ketiga yaitu pergerakan, mengaktifkan dan proses pendidikan dengan membantu tujuan yang harus dicapai serta melakukan perbaikan jika diperlukan pengawasan. Nah, yang itu membantu kegiatan pendidikan untuk memastikan bahwa semua proses berlancar dengan sesuai rencana yang standar ditetapkan serta melakukan kinerja guru dan siswa. Poin yang kedua yaitu pendekatan pendidikan manajemen sekolah menengah. Penjelasannya di sini yaitu di sekolah dasar menengah pertama yaitu SMP, melibatkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan advance. Secara umum ada beberapa aspek penting dalam manajemen pendidikan SMP. Nah, yang pertama yaitu manajemen pembelajaran.
fokus pada pengelolaan proses pembelajaran termasuk kurikulum, metode pengajaran. Ini mencakup dengan aktivitas kurikulum seperti mata pelajaran inti dan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan siswa. Manajemen siswa mengatur semua aspek yang berkaitan dengan siswa, termasuk pendaftaran, pengembangan, dan minat dan bakat, serta pengawasan terhadap aktivitas sekolah. Kepada kepala sekolah berperan penting dalam memantau kinerja siswa dan guru. Manajemen sumber daya manusia melibatkan pengelolaan tenaga pendidikan dan staf administrasi dan memastikan bahwa mereka menerapkan yang diperlukan untuk mendukung tujuan sekolah. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada hasil terukur, sedangkan pendekatan kualitatif menekankan kinerja siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang menyemangatkan. Yang ketiga yaitu teknik pendidikan sekolah menengah. Di sini penjelasannya yaitu teknik supervisi kunjungan kelas. Kunjungan kelas yang dimaksud adalah kunjungan seseorang supervisor ke kelas pada saat guru sedang mengajar untuk melihat aktivitas guru dalam mengajar. Dalam kunjungan ini yang diinginkan ialah memperoleh data mengenai keadaan sebenarnya selama guru mengajar. Berdasarkan data ini menanyakan kepada guru tentang kesulitan yang dihadapi. Yang kedua yaitu teknik supervisi observasi. Di kelas dalam observasi mengetahui apa kelebihan guru dan apa menjadi kekurangan dalam proses pembelajaran. Dengan mengetahui keadaan yang sesungguhnya dalam proses pembelajaran, maka supervisor dan guru dapat membuat satu program dapat memperbaiki kondisi pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu pertemuan individual, merupakan suatu pertemuan percakapan, dialog, tukar pemikiran antara guru dan supervisor. Tujuannya ialah memberi kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui pencegahan kesulitan yang dihadapi saat mengajar. Yang keempat yaitu kunjungan antara kelas adalah guru. Satu kunjungan kelas yang lain di sekolah itu sendiri dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu menilai diri sendiri, merupakan penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Dengan demikian diperlukan kejujuran diri. Materi yang ketiga yaitu konsep manajemen pendidikan perguruan tinggi. Menurut Ijarat dan Jokopran Otto 2006, istilah pendidikan tinggi, perguruan tinggi sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah. Di jalur pendidikan sekolah, atau dengan kata lain, menurut penulis pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan sekolah, pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program kedokteran, profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa di Indonesia. Sebaiknya perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menurut Idrajit dan Koprono 2016, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Poin yang kedua yaitu prinsip pendekatan manajemen sekolah tinggi, yang mana yaitu proses pengelolaan instrumen pendidikan tinggi yang kompleks melibatkan berbagai komponen seperti kurikulum, tenaga pengajar, mahasiswa, sarana prasarana, dan keuangan. Pendekatan manajemen yang tepat akan sangat dipengaruhi
terhadap kualitas pendidikan menghasilkan tujuan yang jelas. Setiap institusi pendidikan tinggi yang harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan di sini yaitu dengan visi dan misi instrumi serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan bagian ilmu yang selanjutnya yaitu orientasi pada mutu. Pendidikan merupakan prioritas utama, semua kebijakan program yang dilaksanakan harus berorientasi pada peningkatan mutu lulusan. Yang selanjutnya yaitu efektivitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan fisik harus dilakukan secara efisien dengan efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, yang selanjutnya yaitu akuntabilitas. Pendidikan tinggi harus bertanggung jawab atas kinerja yang hasil dicapai. Untuk melibatkan ini tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada mahasiswa, orang tua, dan masyarakat. Yang selanjutnya partisipasi. Semua pihak dan berkepentingan, mahasiswa atau dosen, tenaga kependidikan, alumni, masyarakat harus melibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Inovasi pendidikan tinggi harus berinovasi untuk menjawab tantangan zaman yang harus berubah. Keadilan semua anggota komunitas akademik harus diperlakukan secara adil dan setara. Transparan, informasi mengenai kebijakan, program, dan kinerja institusi harus disampaikan secara terbuka dan transparan. Poin yang terakhir yaitu teknik tentang manajemen pendidikan perguruan tinggi, yang dimana teknik manajemen pendidikan tinggi merupakan bidang yang kompleks, yang dinamis, menurut penerapan berbagai teknik untuk mencapai tujuan institusi. Yang pertama yaitu manajemen berbasis strategi perencanaan. Strategi menetapkan visi misi, tujuan, dan strategi jangka panjang untuk mencapai keunggulan. Komprehensif analisis. Yang kedua manajemen sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga manajemen keuangan perencanaan anggaran, yaitu menyusun anggaran yang realistis dan efisien untuk mendukung kegiatan operasional dan institusi. Yang selanjutnya manajemen pendidikan akademik, pengembangan kurikulum, yang dimana pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pembelajaran yang efektif. Yang selanjutnya manajemen kerjasama dengan industri, membangun kerjasama dengan industri untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan dunia kerja dengan pemerintah. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.